Babun na'ti. Bab tentang naat. Berarti masuk ke dalam bab tawabi ya. An-na'tu Adapun naat tabi'un lil man'uti. itu mengikutnya kepada yang dinaati atau sifat mengikutnya sifat kepada yang disifati. Fi raf'ihi Pada rofaknya naat wa nasbihi dan nasabnya naat wa khabdihi dan jernya naat, wa ta'rifihi ma'rifahnya naat wa tankirihi. dan nakiranya naat. Taqulu Engkau katakan qama Zaidun al-aqilu. berdiri Zaid yang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ra'aitu Zaidan al-akil, saya melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqil. Maratu bi Zaidin al-akil. Wal ma'rifatu Adapun ma'rifah khamsatu asya'a. ada 5. Al-ismul mutmaru Pertama isim domir. nahwu Contoh ana ana wa anta. wa anta. Wal ismul alamu Kemudian isim alam. nahwu Contoh Zaidun wa Makkatu. Zaidun wa Makkah. Itu isim alam. Isim alam itu nama tertentu ya. Jadi harus tahu bedakan mana alamiah, mana isim jenis. Nah, kalau isim alam itu berarti nama tertentu. Kalau manusia itu berarti jenis. Kucing itu berarti jenis. Tapi ketika diberi nama, maka itu masuk kategori alam. Terus. Wal ismul mubahamu Kemudian ada isim mubham. nahwu Nah, isim mubham ini terbagi 2. Contoh. haza Hadza, wa hazihi hazihi, wa haula'i. haula'i. Wal ismul ladzi fihi al-alif Kemudian ismul ladzi fihil alif wal lam. Isim yang dimana beralif lam. nahwu Contoh. ar-rajulu Rajul, wal gulamu. gulam. Wa ma udifa ila wahidin Dan sesuatu yang disandarkan kepada salah min satu hazihil arba'ati. daripada yang 4 ini. Wan nakiratu Adapun nakiro, kullu ismin sya'iin setiap isim yang meliputi fi jinsihi pada jenisnya isim, la yukhtassu bihi la yahtassu bihi wahidun, tidak tertentu dengannya isim apa satu, wahidun akhar. duna akhara, tidak juga yang lain. Wa taqribuhu Contoh rafat ar-rajul. wa taqribuhu Wa takribu ataupun adapun lebih dekatnya mengenal nakiro, kullu ma salaha dukhulil alif wal lam setiap yang pantas apa masuknya alif lam. alaihi. Alaihi atasnya isim tersebut, atasnya kullu. Nahwu Contoh ar-rajulu ar-rajul wal faras. wal fars. Jadi naat. Naat konsepnya adalah ya, ya. Ini adalah konsep daripada isim apa? Bab tentang naat. Naat itu ketika ada kalimat nakiro atau ma'rifah. Dan dia mengikut kepada yang dinaati. Dan ingat penyesuaian tentang lafadz naat ini ya harus disesuaikan ya, mufrad, tasnya, jamak, ya. Contoh, naat
Ya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Coba dikasih gufron. Irab gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Al-wawu wawul ibtida. Allahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih li'annahu isim mufrad. Allamu la munafi. Yahdi fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi an nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zakhiratu ad-dhammatul muqaddaratu alal alifi man Kasro. Kalau kasro sebelumnya berarti alal ya'i mana amin zuhuriha ta'azzur ya. sikol. Ya. Al-qaum Baca maknanya. Siapa yang tidak memberi petunjuk? Al-qauma Siapa yang tidak memberi petunjuk? Allah tidak Itu. Habis lagi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Terus. Al-qauma Apa ini? wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Apa terus? Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili bi mahalli raf'in qabru mubtada. Terus. Al-qauma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih li annahu ismul mufrad. Az-zalimina sifati isi yang mengikuti yang berupa isi yang mustaq. Coba nanya baik-baik. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Berarti zalim. Apa artinya zalim? Zalimina. Kaum yang zalim. Zalim. Apa? Penjelasannya kaum. Penjelasannya kaum. Ya, apa? Natun. Natun. Ya, ma'rifah. Kaum yang zalim. Coba. Kayak jangan nunggu di atau di az-zalimina na'tun ila al-qauma wa na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zalimina al-ya'u li'annahu niyabah al-ya'u niyabatan anil fathah nasab niyabatan anil fathati li'annahu jam zalimina jama mana salim muzakkar jama
Muzakkar salim. Ya, terus. An-nunu iwadun anit tamdini fil ismil Ya. mufradi. Ini kan kalau secara lafaz al-qaum mufrad tasnya itu jamak. Mufrad. Az-zalimana mufrad tasnya itu jamak. Jamak. Ah ini boleh. Karena secara makna kaum itu bentuknya jamak. Tapi secara lafaz mufrad. Tadi saya bilang kan harus sesuai. Nah, dalam hal ini boleh. Tapi karena menyesuaikan secara makna di sini. Az-zalimina adalah bentuk jamak, naat kepada yang bentuk mufrad, tapi al-qaum ini memiliki makna jamak. Itu boleh. Ya. Kalau bentuknya mufrad nang guru bisa. Kalau bentuknya mufrad. Yang mana tuh? Ini yang dinaati. Yang mana? Itu al-qaum. Iya. Ini mufrad. Iya kan bentuknya itu jamak. Yang mana jamak? Secara makna. Iya. Lafaz mufrad tapi makna jamak. Kalau maknanya mufrad bisa. Maknanya mufrad. Iya. Tidak bisa. Harus sesuai. Ya memang. Ya memang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum. Amri, Ku bilang memang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya, har- harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar fi harfu jarrin zalika gimana irabnya? za za Hmm? ismu Ya. baca minang Gur. Ismul mausul Eh. ismul isyarah Ya. ismul isyarah Terus? mabniun ala alal fathi Eh. Za. za Panjang itu za. oh alal alif Ada kamu dengan alif. ala sukuni Ya. ala sukuni fi mahalli eh, sukuni Oh pusing pimalinya. Sebelumnya ini apa ini? oh fi mahalli jarrin Ya. Kenapa pusing begitunya? Pimali jarin. fi mahalli jarrin majrurun Majururun. bifi wa Nah, alamatu terus. jarrihi Overdosis di kerapmu. majrurun bifi Ya. Terus. Lali. Allamu Ya. Allamu Lamnya lama apa lagi namanya? lamul lil budi Lil Budi. Terus. al kafu Hmm. domirun Domirun. al kafu Harfu. Orang kedua itu. Berarti. Sama dengan anta. Taknya itu sama. Berarti.
Lupa na guru. Harfu khitab. Harful khitab. Ya. Atau lil mukhatab, terserah. Terus. Inna fi dzalika la ayat. Alamu Mana isim, mana khobar? Cari deh memang. Mana isim, mana khobar? Langsung cari. Karena jangan sampai kamu sudah ngirap jauh-jauh, kamu harus kembali lagi. jadi Ngamri. Mana isim, mana khobar? al-kafu. Isim Mana isim? al-kafu. Al-kafu. Mana kaf? Yang ini. Iya. Lil mukhatab tadi sudah. Harfu khitab. Fadli, mana isim, mana khobar? Bidzalika khobar, isim mana? Ini. Kasih Fadli. Mirau. Ya, ulang. Fi dzalik. Fi harfu jarrin za ismul isyarah mabani ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi fi Terus. alamu lil bu'di kafu harfu khitabin ayat apa nih nanggur lah ayat Al jarru wal majrur. al jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu kainun aw istaqarra fi mahalli rafin khabaru inna Khabarina. muqaddam. Terus. La apa teh nanggur la ayat La ayatin, tanda-tanda. Lamnya. fujarin Lam taukid. oh lamun taukid Terus. ayati Terus. ayati Bertanwin. Ayatin. Berarti ismu inna muakh ismu Ya. inna muakhar terus. Mahal apa? fi mahalli Kok fi mali langsung? Ismu inna makhar terus? mansubun wa alamatun nasbihi Terus? al kasratu muqaddarah al Kamu kasratu dhahirah fi akhirih annahu Anda nasab asli apa? Al kasratul muqaddarah Eh, al kasratu niabatan anil fathah terus. fi mahalli Kenapa ini Arabnya lupa? Ayatin. Nah, liannahu jamu muannas salim ulang Irabnya ayatin. alamun lamun taukid ayatin mansubun wa alamatun Iya, apa tarkibnya? ayatin ismu inna muakhar Terus. mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al kasratu Zohiro. zahirah niabatan Fi akhirih li'annahu niabatan. fi akhirih niabatan ani fathati li'annahu jamun muannas salim. Terus. Alamu harfu jarrin. Terus. Qaumi
majrurun Qaumin majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al kasratul zahira fi akhirih lannahu ism mufrad. terus Yatafakkaruna hmm. fi'lul mudhari' marfu'un li tajarrudihi anin nasbi wal jazimi wa alamatu rafihi al wawu an-nun Ya. an-nunu niyabatan ani dhammati fi mahalli niyabatan ani dhammi li'annahu minal afalil khamsa al wawu dhamirun barzun muttasilun mabani ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya. Ini ada tambahan nih karena ini bab tentang naat. Ya. Jumlah baik itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang terletak sebelum isim nakiro. Jumlah yang terletak setelah isim nakiro. Kemudian ada kata-kata sifat di situ, berarti makna yang tadi maknanya apa? Yang berpikir. Bagi kaum yang berpikir. Bagi kaum yang berpikir. Jumlah terletak setelah isim nakiro, maka jumlah ini adalah tarkibnya sebagai naat. Berarti nanti di jumlah, terus jumlah. Jumlah, iya. Wa jumlatu Jumlah tuh, minal fi'li wal fa'il terus fi mahalli fi'li wal fa'il. Fi mahalli apa? fi mahalli jarri Ya, fi mahalli jarri jarin. natun ila Na'tun ila qaum. kaum. Ya, itu i'rabnya ya, tambahan i'rabnya. Jumlah setelah isim nakiro. Jadi sifat. Ini isim nakiro ini. Nah. Ini bahas tentang naat. Paham? Paham ya? Paham, Ri? Paham enggak? Ya. Paham enggak? Hah? Apa yang tidak paham? Paham, Gufron? Paham? Ya. Amri ya? Paham? Yang mana? Kamu tanyakan yang mana? Kalau mau ditahu nakiro sama nakiro dan tidak beralif lam, Maksudnya? nakiro tidak beralif lam. Kalau ma'rifah beralif lam, itu di kalau kita nakironya sama ma'rifah. Itu tadi ada 5. Ada pembagian isim ma'rifah. Di matan tadi ada 5. Isim domir, isim alam, isim mubham, yang beralif lam, kemudian wa ma'udif. Selainnya daripada itu adalah masuk ke nakiro. Selain daripada itu nakiro. Ya, itu yang 5 itu ma'rifah. Jadi gini, kalau mau tahu isi ma'rifah dengan nakiro. Kalau nakiro itu sifatnya umum. Semuanya kena. Kalau mengatakan Zaid, wahai Zaid. Yang dipanggil siapa? Sumpama kalian banyak seperti ini. Yang nama Zaid hanya satu yang saya panggil Zaid. Berarti yang dipanggil berapa orang? Berarti itu ma'rifah seperti itu. Tapi kalau saya bilang laki-laki. Siapa yang kesini? Yang saya panggil. Nah, semua berarti itu namanya jenis, itu namanya nakiro. Jadi untuk membedakan nakiro dengan ma'rifah kayak gitu. Kalau nakiro sifatnya umum. Kalau ma'rifah sifatnya khusus. Paham? Anda? Jadi kalau nama laki-laki, perempuan itu semuanya nakiro. Tapi kalau saya mengatakan Fatimah, Aisyah, berarti itu masuk kategori ma'rifah berarti. Kucing, wahai kucing sini kamu. Berarti semua kucing ke sini.
Berarti kucing itu adalah nakiro. Tapi kalau saya panggil siapa namanya ya berarti masuk kategori ma'rifah. Paham? Nah, yang jelasnya ma'rifah itu ada 5. Ada isim domir. Berarti kalau ada yang berdomir berarti masuk kategori isim nakiro. Dan ciri-ciri nakiro adalah bertanwin. Menerima tanwin itu isim nakiro. Ini kan bertanwin. Berarti jumlah terletak setelah isim nakiro adalah sifat. Ketika menunjukkan ada makna sifat, ada kata-kata yang. Paham? Ya. Lanjut. Tabi yang kedua, langsung. Karena gampang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Bab tentang atop. Wa huruful atfi. Ya, ini. Huruful atofi kemarin yang kalian tahu atop. Kenapa? Oh. Huruful atofi adapun huruf atop Asyaratun. itu ada 10. Yang kalian tahu selama ini berapa? Berapa? 1. Wow. 1 saja. 9 kamu tidak tahu. 1 banding 9 beda jauh. Ya, huruful atofi. Mau bawa spidol ini? Rusak kayaknya ini. Tadi banyak enggak kamu isi? Rusak kan? Kamu punya spidol juga, Bro? Oh. Nah, bagus ini. Apa itu? Bentar. Wa huruful atfi. Ya. Huruful atofi asyarah ada 10. Wa hiya Wahia mana 10? al waw Ada waw, wal fa'u ada fa, wa thumma ada summa, wa au ada au, wa am ada am, wa imma ada imma, wa bal ada bal, wa la ada la, walakinna kemudian ada lakin, wa hatta kemudian hatta. fi ba'dil mawadi'i. Coba papan tulisnya ta? Ya. Fa in aqaf tabiha. Saya urut secara ya, secara pengamalan. Ya. Huruf atop ada 10. Pertama ada waw, ada fa, ada thumma, ada au, ada am, ada imma, ada hatta, bal, la, lakin. Ini ada 10. Pertama saya jelaskan yang masyhur yang jadi huruf atop ya. Pertama ada waw. Ini waw ini artinya adalah mutlaqul jam'i. Dia memiliki makna mutlaqul jam'i, artinya terserah yang datang siapa. Seumpama mengatakan ja'a Zaid wa amrun.
Ini terserah. Yang datang duluan Umar kah atau Zaid atau Umar atau bersamaan. Itu waw. Makna kandungan waw itu kayak gitu. Ya. Jadi dia tidak memiliki makna tartib. Beda kalau fa nanti nih. Ya. Nah, dia memiliki makna mutlakul jam'i, berarti di sini boleh apa? Qoblahu, ba'dahu, atau secara ma'an, secara bersamaan. Ya. Nah, kemudian ketika baru banyaknya atau penggunaan pakai waw, sumpah ja'a Zaid wa amrun wa bakrun. Maka waw di sini, bakrun di sini itu diatapkan kepada lafadz yang pertama. Ketika dua huruf atap. Maka yang kedua ini diatapkan kepada yang pertama, yang pendapat yang kuat. Sekalipun bisa ke yang lebih dekat. Tapi lebih pas kalau diatapkan kepada lafadz yang pertama. Ya, ini penting tahu huruf atap. Paham yang waw? Yang kedua ada fa, maknanya adalah litartib. Ini papan tulis yang rusak ini. Siap-siap rusak juga ini spidol ini. Yang kedua ada tertib. Ya. Tertib berarti dia harus berurutan. Berarti kalau mengatakan ja'a Zaid fa amrun, maka yang datang duluan ini adalah si Zaid. Karena mengandung makna fa adalah tertib. Ya. Nah, kalau yang summa lit tertib tapi wattarohi. Tertib itu wattarohi berarti dia antara jarak yang sebelumnya summa itu jaraknya jauh. Berseling jauh. Itu penggunaan daripada summa. Sama-sama mengandung tertib tapi mengandung jarak antara yang sebelum summa dengan setelahnya itu jaraknya jauh. Jadi kalau mengatakan ja'a Zaid summa amrun, berarti nanti berurutan, tapi jarak antara Umar dengan Zaid datang itu berjauhan. Kalau yang tadi berdekatan, tertib plus berdekatan. Kalau yang kedua tertib tapi berjauhan. Paham? Ini penggunaan summa. Ya. Ini yang penting di dalam persoalan tentang pengembangan nanti masuk di kitab, baru tahu. Ya. Nah, yang kedua yang saya mau jelaskan, 7 yang pertama. Ya, as-sab'atul ula. Jadi as-sab'atu al-ula. 7 yang pertama, berarti mulai dari waw, terus fa, summa, au, am, imma, hatta. Berarti 7 yang pertama. Tujuh yang pertama, musyarikatum fil labdi wal makna. Bersyarikat di dalam lafaz dan maknanya. Apa artinya? Kalau mengatakan saya pakai waw. Ja'a Zaid wa amrun. Datang Zaid dan Umar. Pertama, musyarikatul labdi artinya sama-sama mengikut kepada apa kedudukan maktufnya? Zaid, tarkibnya jadi apa? Fa'il. Fa'il mahalnya apa? Ropa. Berarti Umar dibaca juga ropa. Ini namanya musyarikatu fil labdi.
Berarti sama-sama dibaca rofa. Sama-sama dibaca rofa. Wal makna. Kemudian bersyarikat di dalam maknanya. Berarti kalau Zaid datang, Umar juga ikut datang. Ya. Beda kalau yang as-salah satu al-akhirah. 3 yang terakhir musyarikatum fil lafzi faqat. Dia hanya bersyarikat di dalam lafadznya. Artinya maknanya tidak. Berarti kalau secara lafaz sama tapi makna tidak. Contoh 3 yang terakhir berarti mana? Bal. La. Lagi. Nah ini. 3 yang terakhir. Berarti kalau mengatakan ja'a Zaid. Ja'a Zaid la amrun. Bersyarikat di dalam lafaz saja. Berarti Zaid artinya jadi fa'il mahalnya rofa. Berarti sama-sama dibaca rofa, amrun juga ikut dibaca rofa. Tapi secara makna tidak. Artinya apa? Zaid datang, Umar tidak ikut datang. Paham? Secara lafaz sama-sama ikut, berarti bersyarikat secara lafaznya, tapi maknanya tidak bersyarikat. Bersyarikat artinya sama. Ya. Berarti kalau mengatakan ja'a datang si Zaid, kalau penggunaan yang 3 ini, berarti dia bertolak belakang dengan lafaz yang sebelumnya. Berarti mengatakan kalau ja'a Zaidun, Umar tidak datang, berarti kalau menggunakan atap yang 3 ini. Karena dia hanya bersyarikat di dalam lafaz, makna tidak. Berarti kalau secara makna dia tidak datang si Umar. Tapi secara lafaz tetap ngikut, sama-sama dibaca rofa. Paham? Paham, Ri? Gufran, paham? Paham? Ya ini. Ini yang penting di dalam bab atap ya. Secara lafaz dan makna. La nafi. Ya mengandung atap, mengandung ada ikatan kepada lafaz sebelumnya. Dia punya ikatan apa? Punya hubungan kalimat dengan kalimat yang ada sebelumnya. Maknanya tetap makna nafi. Ya. Sudah? Saya hapus ya. Kita masuk di pembagian. Sudah? Paham ya? Nah. Pengaruh apa ini? Penghapus tak?
Dari segi pembagian atap itu terbagi dua. Ada atfun nusuk, ada atful bayan. Jadi yang disebut dengan atfun nusuk, atap yang dimana menggunakan huruf atap yang 10 di atas. Ya. Jadi atap yang dimana menggunakan huruf atap yang 10. Itu atfun nusuk namanya. Paham? Ya, ini atfun nusuk. Atap yang menggunakan huruf atap yang 10. Itu atfun nusuk namanya. Jadi kalau atful bayan, kebalikan di atas. Atap yang tanpa menggunakan ini atful bayan. Atau biasanya diirab dengan ya. Jadi atful bayan itu biasa diirab badal kulli min kul. Badal kulli min kul itu sebenarnya dia adalah hukum atop. Atop yang tidak menggunakan huruf atop. Disebut dengan atful bayan namanya. Jadi yang diirab sebagai badal kulli min kul itu biasanya disebut dengan atful bayan. Jadi kalau mengatakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, akhuka, saudaramu. Apa taknya Zaid? Fa'il. Saudaramu? Badal. Siapa saudaramu? Zaid. Siapa Zaid? Nah, berarti badal. Jadi kamu boleh irab ini aku. Kalau di irab aku boleh irab badlu ila Zaid wa badlu kulli min kud wa badlul marfu'i marfun wala matu rafihi alwau niyabatan anit dhammati li'annahu minal asmail khamsa wa huwa mudhaf. Al-kaf jadi mudhaf. Atau boleh kamu irab aku maktufun ila Zaid. Kamu ditanya, kok maktuf mana huruf ataf? Inilah yang disebut dengan atful bayan. Ataf yang dimana tanpa menggunakan huruf ataf. Berarti maktufun ila Zaid wa maktuful marfu'i marfu'un. Ketika kamu ditanya, kok diatafkan tidak ada huruf ataf? Itulah yang disebut dengan atful bayan. Paham? Paham, Ri? Hah? Anda? Hah? Tidak paham? Coba kamu irab. Ja'a Zaidun wa Amrun. Terus. Hmm. Terus. Nah, itu waul atfi. Berarti ada maktuf nanti, berarti ada atop. Kenapa kamu tahu kalau dia ada atop? Karena ada huruf atop. Itulah disebut dengan atfun nusuk namanya. Atop yang dimana karena adanya huruf atop. Paham? Nah, coba dirab. Nah. Ya. Kok ilal waw? Nah.
Marfu'i. Hmm. Ya, ini wawunya wawu untuk membedakan dengan sahabat. Ya, ini yang ketika atop dengan adanya huruf atop. Kalau saya mengatakan ja'a Zaid akhuka, telah datang Zaid saudaramu. Coba kamu irab lagi. Langsung si aku. Apa tarkimnya? Telah datang Zaid saudaramu. Hah? Badal apa namanya? Nah, itu badal kulli mingkul disebut dengan atful bayan. Jadi atful bayan itu sama dengan badal kulli mingkul. Sehingga kalau kamu mau irab itu atful badal sebagai ma'tuf boleh. Berarti kamu irab atop, coba irab atop. Aku, jangan irab badal. Nah. Ya, ma'tufun berarti. Ila Zaid, kamu ditanya, kok bisa atop? Tidak ada huruf atop. Apa jawabannya? Kenapa? Ya, karena dia masuk kategori atful bayan. Jawabannya kayak gitu. Jadi ketika kamu ditanya, aku kenapa kok irab ma'tuf? Kamu kok irab ma'tuf, tidak ada huruf atop, maka jawabannya karena dia masuk kategori atful bayan. Di mana pengertiannya atful bayan? Atop yang dimana tanpa menggunakan huruf atop yang 10. Atau biasa diirab dengan badlu kulli mingkul. Bisa. Sama irabnya pada umumnya pada atop. Sama di atas. Al-wawu cuma yang di atas ada wawu, yang di bawah tidak ada wawu. Berarti aku ma'tufun ila Zaid wa ma'tuful. Ya, sama irabnya, sama. Jangan terpengaruh dengan adanya wawu. Nah, coba diirab. Nah, aku. Ya. Ya. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Terus. Minal. Terus. Ya. Ya al-kafu domirun. Terus. Malijarin. Ya. Paham? Paham sudah? Jadi ketika ditanya, kamu kok diatopkan? Tidak ada huruf atop. Jawabannya karena di atful bayan. Apa sih atful bayan itu? Atop yang dimana tanpa menggunakan huruf atop yang 10. Paham? Ya. Ya, itu. Menunjukkan apa? Sahabat. Oh, wow yang ini. Ya, wow. Kalau tidak ada wawunya berarti Umaru berarti. Umar sahabatnya Kanjeng Nabi. Khalifah. Kalau ada wawunya berarti bukan Umar yang itu. Itu membedakan. Bisa juga atap kalimat beralif lam setelah isim isyarah. Contohnya hadal kitabu. Kenapa itu? Bisa juga atap bayan. Oh iya. Isim yang terletak setelah isim isyarah. Semuanya isim isyarah. Enggak semua, tergantung kalimatnya nanti apakah kalimatnya sempurna atau enggak. Kalau enggak sempurna, itu juga yang kedua yang setelah isim isyarah berarti nanti badal berarti.
Paham? Apa? Kenapa? Kenapa? Tidak dirab. Terserah mau dirab gimana kamu. Mau badal kuli min kuli boleh. Boleh dilap maktub juga boleh. Dua irabnya di sini. Mau dia dirab sebagai badal, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ditanya kenapa kamu jadikan atop padahal tidak ada huruf atop, maka jawabannya karena dia masuk kategori atful bayan. Paham ya? Apa? Ya lafat yang kedua.